Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat belajar bersama kembali kelas 12. Kali ini kita akan membahas ragam penyakit hati. Namun mari kita mulai bersama dengan bacaan Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang nanti akan kita dapatkan dapat bermanfaat. Al-Fatihah. Silakan diamati terlebih dahulu. Di situ ada gambar ya. Ada gambar beberapa orang atau beberapa anak yang sedang beraktivitas. Nah, ada yang sampai bilang, "Tolong diam." Nah, itu tandanya apa? Kira-kira seperti siapa itu? Ya. Kita lanjut sudah. Nah, itu menandakan ada beberapa penyakit hati yang bisa kita identifikasi dari gambar tersebut, yakni salah satunya adalah ghadab atau marah atau pemarah ya. Kita bahas satu persatu di sini. KD kita adalah tentang menganalisis konsep penyebab dan cara menghindari sifat tercela 3 macam, yaitu nifaq, ghadab, dan qaswatul qalb. 3 ini. Yang pertama, munafik. Munafik itu adalah orangnya, orang yang melakukan perbuatan nifak. Kalau nifak adalah perbuatannya. Nifak berasal dari kata nafaqo, berarti munafik atau menyembunyikan atau berbohong. Nafik, berpura-pura. Kata ini diambil dari kata nafiqo, artinya salah satu lubang tikus. Jika dicari melalui satu lubang, maka tikus itu akan lari dan mencari lubang lainnya. Ini cirinya orang munafik ya. Senengane mencari celah-celah di mana dia bisa membenarkan diri. Itu munafik. Kata nifak secara istilah adalah sikap menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya karena tak ingin diketahui keberadaannya oleh orang lain, sehingga menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Di dalam hatinya bilang iya, tapi di mulutnya dia bilang tidak. Itu orang munafik. Nah, munafik ini atau nifak ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama disebut nifak amali. Nifak amali ialah sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi, secara interaksi sosial, dia sering berperilaku menampakkan tanda-tanda kemunafikan. Tanda-tandanya apa saja itu? Ada 3 macam. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ayatul munafiqi thalathun. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik secara amali itu ada 3 macam. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Jika dia berbicara, dia suka berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Yang kedua, jika dia berjanji, dia mengingkari atau tidak tepat janji. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Apabila dia dipercaya, dia malah berkhianat gitu ya. Nah, ini tanda-tanda munafik secara amali. Jadi, orang yang berperilaku munafik ini dia termasuk kategori dosa, tapi tidak sampai termasuk kategori murtad atau syirik gitu ya. Karena di dalam hatinya sebenarnya dia masih ada keimanan kepada Allah. Yang kedua, nifak imani atau nifak syar'i, yaitu sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Ya,
Orang seperti ini diancam neraka sebab orangnya sangat berbahaya bagi agama Islam. Jadi nifak ini atau munafiknya sudah sampai kepada keimanan atau menyembunyikan kekafirannya. Dia ngomong bahwa dia beriman kepada Allah, tapi dia ternyata di dalam hatinya kufur atau mengingkarinya. Contohnya, dia ngaku-ngaku Islam, tapi dia tidak pernah melakukan kewajiban sebagai seorang Islam. Dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah puasa. Maka orang ini termasuk kategori nifak imani, gitu ya. Nah, perilaku tercela yang kedua adalah marah atau ghadab. Ghadab berasal dari kata ghadiba yaghdabu, berarti marah, ngamuk, murka, berang, gusar, jengkel, naik pitam, pokok elek-elek. Kata ghadab secara istilah adalah sikap tercela di mana gejolak darah dalam diri seseorang meningkat karena tidak senang pada perlakuan tidak pantas. Suka marah-marah. Marah boleh, tapi kalau suka marah-marah atau pemarah itu yang termasuk kategori ghadab. Dampak negatifnya perilaku ghadab. Jika seseorang marah dan tidak berusaha mengendalikan, akan menyebabkan keburukan-keburukan. Banyak sekali keburukannya. Yang pertama, contohnya, keputusan dan tindakan yang diambil tidak akan bisa bijaksana karena dia marah. Yang kedua, retak dan putusnya hubungan persaudaraan antar manusia, jelas ya. Yang ketiga, membahayakan kesehatan tubuh karena tekanan darah tinggi yang meningkat menyebabkan sakit kepala dan berisiko menyebabkan serangan jantung. Iya, penyebab tertinggi dari resiko serangan jantung atau stroke bahkan penyakit-penyakit lainnya adalah salah satunya adalah marah gitu. Sehingga harus kita netralisir ketika kita mau marah. Kemudian cara menghindari perilaku ghadab, yang pertama, meredam rasa amarah dengan sabar, ditekankan kepada hatinya sabar. Kemudian meredam dengan berzikir kepada Allah, bisa dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kalau mau marah, istighfar, astagfirullahaladzim, aku juga seorang manusia yang pernah salah. Ingat begitu, pasti marahnya akan reda. Meredam rasa amarah dengan cara berwudu. Ini salah satu trik dari Rasulullah. Ada hadisnya mengatakan, nah, jika kamu marah maka wudulah supaya menghilangkan marah. Kemudian meredam marah dengan cara merubah posisi atau berdiam diri. Ini juga ada dalilnya, di kitabnya dilihat. Ketika marah dalam keadaan berdiri, maka dianjurkan oleh Rasulullah duduk supaya marahnya agak reda. Tapi ketika marah dalam posisi duduk, maka dianjurkan ganti posisi berbaring gitu, dan seterusnya ya, supaya marahnya reda itu. Kemudian cara menghindari marah yang terakhir adalah memberi maaf. Dalam hatinya ditekankan, saya harus memaafkan karena Allah Maha Pemaaf, saya juga harus bisa memaafkan orang lain gitu. Yang ketiga, keras hati atau qaswah al-qalb atau qaswatul qalb. Pengertiannya adalah sikap tercela di mana seseorang menutup pikiran dan hatinya akibat dari perilaku keburukan dan kemaksiatan yang telah diperbuat. Nah, semisal munafik dan marah. Jadi keras hatinya manusia ini bisa terjadi ketika seseorang itu sendiri sudah menutup pikirannya, sudah menutup hatinya. Kenapa? Karena seringnya dia berbuat keburukan dan kemaksiatan. Bisa jadi munafik, bisa jadi pemarah, bisa jadi karena dia suka berbohong, karena dia suka ingkar janji, dia tidak mau menjadi pribadi yang lebih baik, saking seringnya berbuat buruk. Nah, sehingga lama-kelamaan mau tidak mau hatinya juga akan tertutup, hatinya juga akan
keras membatu gitu, sehingga sulit sekali jika dirubah menjadi orang yang baik gitu, karena dia tidak mau berusaha mengontrol sifat-sifat jeleknya atau sifat-sifat buruknya tadi gitu. Cara menghindarinya bagaimana? Bisa menurut Imam Al-Qushairi yang dinukil dari Syekh Ibrahim Al-Khawas, itu yang pertama dengan cara membaca Al-Quran disertai dengan perenungan. Jadi ngajeni Al-Quran, wocon Quran dengan perenungan, dengan artinya, maknanya dilihat sekalian. Kemudian mengatur pola makan agar perut tidak kenyang. Ini bisa juga dengan cara berpuasa gitu ya. Kemudian bangun malam berzikir kepada Allah maksudnya. Kemudian merendahkan diri di hadapan Allah pada akhir malam supaya Allah mudah memberikan petunjuk kepada hatinya, mudah meluruskan hatinya. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang soleh atau orang-orang yang baik, karena memang sifat tadi seperti munafik, seperti pemarah dan kerasnya hati ini juga bisa dikarenakan pergaulan kita sendiri. Jika kita bergaul dengan orang baik, senang dengan kumpul dengan orang baik, maka otomatis kita juga akan ikut menjadi baik. Tapi ketika kita kumpul dengan komunitas yang kurang baik, komunitasnya suka marah-marah, komunitasnya suka membuli orang, komunitasnya suka berbuat munafik, tidak jujur dan lain-lain, ya kita akan terpengaruh dengan sifat-sifat seperti itu, sehingga haruslah kita bergaulnya dengan memang orang-orang yang soleh. Yang terakhir adalah berempati kepada orang lain. Berempati itu mudah memahami kekurangan orang lain, mudah menerima kesalahan atau ya kekurangan orang lain dan lain-lain itu ya. Ini sementara dari 3 sikap tercela yang harus kita hindari. Mudah-mudahan bisa kita hindari bersama-sama supaya kita mudah mendapat hidayah dari Allah dan dimudahkan Allah dalam menjalani kehidupan ini. Sekian dulu dari saya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.